Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi berada di Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Ini sore jadi agak-agak sedikit backlight. Tapi jujur teman-teman, Aceh itu adalah salah satu tempat yang paling banyak ditanya sama kolegaku yang berasal dari luar negeri. Karena berita-berita di Aceh mengenai banyak hal lah ya. Misalnya adalah tentang syariat Islam di sini ya, tentang hukuman cambuk, terus juga dan sejenisnya. Itu adalah yang menjadi perdebatan, dan berita-berita seperti itu tuh kayaknya seksi ya buat media internasional membahasnya. Tapi jujur secara pribadi pun kota ini sebelum aku datang, karena ini adalah pengalaman pertama aku datang ke kota Aceh, adalah jujur salah satu kota yang aku takuti sebenarnya. Aku pikir bakal gimana gitu, tapi ternyata tidak semenyeramkan itu teman-teman. Coba ini agak sedikit backlight nih aneh. Oke, kita sambil jalan deh. Tidak semenyeramkan itu tuh maksudnya gimana ya? Tadinya aku pikir di Aceh tuh begitu ketat banget. Bahkan selama aku perjalanan, aku kan dari Medan ya, itu aku lihat ada banyak kok perempuan yang tidak memakai jilbab di bandara. Bahkan di perjalanan juga aku sini tadi banyak yang nggak pakai hijab, tidak masalah gitu. Tadinya aku pikir bakal gimana gitu kan ya, bakal yang overthinking gitu loh. Ini gelap-gelap gimana gitu ya. Kita sambil jalan ya. Dan banyak sekali keramah tamahan yang tidak aku perkirakan. Tadi aku ngobrol dengan beberapa warga lokal, ada juga beberapa teman lokalku di sini. Kita bincang-bincang. Ternyata memang Aceh itu sekarang sudah progresifnya lumayan luar biasa. Terus juga tapi masih menjunjung tinggi budaya, agama, which is aku juga sangat apresiasi teman-teman untuk hal seperti itu. Ini adalah Masjid Baitur Rahmannya. Ini aku syuting adalah sekitar jam 5 sore. Ini sebagai salah satu tempat kayaknya menjadi tempat favorit ya. Warga sini kumpul teman-teman. Sore-sore gini banyak yang ambil foto-foto. Dan kalian juga tahu, jadi aku perhatikan kalau di Aceh dan juga mostly di Aceh lah aku bilang ya, pusat kotanya itu atau kehidupan paling banyak memang di dekat sama masjid-masjid. Jadi di depan masjid itu tuh banyak banget kayak restoran, banyak banget tempat-tempat hiburan. Maksudnya hiburan tuh kayak belanja gitu. Karena ngomongin soal hiburan, tadi aku sempat tanya, aku nginep di hotel. Di depan hotelku itu ada cafe jualan kopi gitu, terus ada alat musiknya. Aku tanya sama waitressnya, nah, ada musiknya ini kapan dimainkan? Oh nggak tahu mas, seminggu sekali apa malam minggu? Oh nggak aku mas, nggak tentu, kadang-kadang aja kalau ada event tertentu. Aku juga tadi tanya sama supir driverku, kalau di sini kehidupan malamnya gimana? Ya hiburannya ya nggak ada yang hiburan gimana-gimana. Terus ada kafe nggak? Ada, buka sampai jam 1 pagi banyak kafe buka, tapi kafenya itu tidak ada musiknya gitu. Jadi bener-bener cuman ya ngobrol, nongkrong, which is itu suka sama aku juga suka sebenarnya kalau di kafe yang kadang gitu suka sama temen ngobrol gitu. Tapi secara pribadi teman-teman, aku ngerasa bahwa saat aku mau datang ke Aceh tuh aku ngerasa kayak takut gitu ya. Aku takut karena aku sering pakai celana pendek gitu kan ya. Aku pakai celana panjang gitu kan ya. Aku takutnya gimana gitu, tapi ternyata nggak seserem itu loh. Ya kadang tuh gitu ya, karena teman-temanku ya kalau di luar negeri gitu, mereka tanya, Anjas, apa yang terjadi sebenarnya sama hukum syariat di Aceh gitu. Ya, aku menghargai dan aku juga mendukung karena setiap daerah kan juga punya keunikan masing-masing, dan Aceh termasuk yang daerah istimewanya. Ya mereka bertanya bahwa apakah sebegitunya berita. Menurut aku sudah menjelaskan ke teman-temanku bahwa ya nggak seperti itu juga. Media internasional tuh hanya mengutip beberapa hal aja. Nah, aku ngobrol dengan sejumlah warga lokal di sini. Biasanya nih ya sebelum COVID teman-teman, memang kayak di masjid gini setiap hari Jumat katanya ada kayak orang-orang yang melanggar syariat gitu, biasanya akan dipertontonkan di sini gitu. Ya ada yang dicambuk, ada yang dikasih khutbah dan sebagainya. Biasanya sebelum COVID ada di sini, ataupun juga di masjid-masjid lainnya di kabupaten kota lainnya. Karena ibarat kata itu kayak polsek gitu loh, tergantung lokasi kejadiannya di mana. Ya kalau seandainya kejadiannya di kota Banda Aceh, ya nanti si para pelanggar syariat itu akan
eksekusinya gitu, kayak dicambuk atau sejenisnya gitu, itu di sini juga katanya seperti itu ya. Please correct me if I'm wrong gitu, karena aku hanya mendengarkan ngobrol dengan beberapa teman-teman lokal. Kalau kejadiannya mungkin di kabupaten lain akan dilakukan di masjid-masjid yang ada di situ teman-teman. Nah tetapi semenjak COVID 2020 ya, akhir ataupun awal itu sudah nggak dilakukan seperti itu lagi. Alasannya kan kalau ada hukuman seperti itu akan mengumpulkan massa gitu. Nah kan tidak boleh ada massa di masa pandemi waktu itu teman-teman. Sekarang sudah endemi gitu. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi, tapi masih tidak ada lagi maksudnya yang kerumunannya, tetapi syariatnya masih terus dilaksanakan. Jadi ini ngasih kayak knowledge buat aku baru sih. Ini adalah salah satu kota yang aku wajib datang. Jadi pada saat aku nanti ngobrol dengan mahasiswaku atau kolega asingku, aku bisa ngerti. Aku datang, aku akan bilang bahwa di Aceh ya memang ada aturan syariat, tetapi tidak seperti yang digambarkan media-media asing yang kesannya kayak negara-negara Arab gitu. Perempuan nggak boleh nyetir, perempuan kalau keluar harus dengan muhrimnya, mahromnya, istilahnya seperti itu. Ternyata nggak seperti itu. Sekali lagi aku tegaskan ya, sepanjang aku tadi jalan ke sini di bandara, aku lihat sejumlah perempuan juga tidak pakai hijab. Kemudian juga di jalan-jalan tempat makan, aku pun juga melihat sama tidak pakai hijab gitu. Bahkan aku juga tadi lihat yang naik motor ada anak-anak ABG gitu, pakai celana pendek gitu yang otomatis di atas lutut. Karena kan kalau sesuai syariat yang namanya kalau untuk auratnya wanita kalian sudah tahu lah ya semuanya kecuali wajah dan tangan ya. Kalau untuk pria kan dari pusar sampai lutut itu adalah kategorinya untuk auratnya. Jadi aku benar-benar ngecek lagi syariat sebelum aku datang ke Aceh karena aku takut kenapa-napa gitu kan ya. Agak sedikit gimana gitu. Oke, sekarang kita coba masuk yuk ke area-area masjidnya. Di situ ada menaranya, teman-teman. Kalau mau menuju ke menara, kayaknya kita bisa ngelihat kota Banda Aceh dari atas itu ya. Oke. Kita masuk ke Masjid Raya Baitur Rahman. Oke, ini aku suka banget ya dengan banyaknya masyarakat yang nyantai di sini. Agak-agak gelap ya. Aku tunjukin bagian depan ya. Ini adalah bagian dalamnya. Wow, cantik banget ya. Arsitekturnya tuh megah banget arsitekturnya. Dan langsung dingin banget rasanya. Oh, ini lampu-lampu agak-agak unik-unik, ini udah tua nih lampunya. Wah, aku nggak bisa bayangin ya nanti nih kalau pas lagi ada kayak acara besar misalnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, pasti megah banget di sini. Karena dalamnya aja luas banget, di luarnya juga luas lagi. Menurut aku sih amazing, keren banget nih. Wow, besar banget nih. Arsitekturnya mewah sih kalau aku lihat di sini, kagum aku lihatnya. Keren ya. Tuh. Nah, jadi komplek ini juga beberapa gedung teman-teman, nggak cuma satu aja. Coba kita lihat kesana lagi. Aku sengaja datang ya sebelum maghrib, karena kalau sudah maghrib kan nanti pasti banyak orang yang sholat. Aku tidak mau mengganggu mereka, jadi aku datangnya jam segini. Satu lagi ya, kalau aku lihat kayak bank di Aceh gitu ya. Bank di Aceh itu ada sih bank-bank yang kayak konvensional tapi nggak banyak ya. Di bandara aja cuma satu. Terus kalau aku lihat di yang kecil-kecil gitu ya, di ke daerah-daerah, rata-rata banknya itu bank Aceh gitu loh, bank lokal gitu teman-teman. Ada bank konvensional tapi tidak banyak, hanya di area-area tertentu aja. Wow, ini bagian sampingnya dan panas sekali. Jadi di Aceh ini sama Medan ya, aku lihat ya. Kalau aku lihat
mirip kayak Thailand. Kalau udah jam setengah 7 itu masih terang benderang seperti ini teman-teman. Nice. Ini salah satu my dreams nih, untuk ngelihat Aceh seperti apa. Dan pandanganku yang selama ini agak sedikit paranoid, ketakutan tentang Aceh, terbuyarkan hari ini. Ternyata tidaklah seperti itu. Ya gitu sih, kadang kan media itu memframingnya begitu tajam ya, padahal tidak seperti itu. Ya. Cuma kalau kita berkunjung di area masjid ini, pasti harus perempuannya tertutup, laki-laki juga sama, karena sudah ada keterangan di depan itu harus pakai pakaian muslim. Ini teman-teman, keren banget, megah banget Masjid Raya Baitur Rahman. Dan buat teman-teman yang non muslim juga, sebagai informasi, kalian boleh masuk ke sini kok. Tapi dengan syarat tadi itu harus pakai pakaian yang muslim, yang sopan ya, tertutup begitu. Karena aku lihat ada beberapa teman-teman buleku juga yang sempat datang ke sini. Mereka pun juga mengunjungi Masjid Baitur Rahman. Indah banget teman-teman. Gila. Keren ya. Jadi kalau mau ke sini teman-teman silahkan datang aja. Aku rasa itu dulu yang bisa aku update untuk videoku di Aceh. Untuk video kali ini, aku coba lihat nanti apakah akan ada konten-konten seru lainnya. Kalau kalian punya ide, Anjas kamu ke Aceh kayaknya kesini deh, ke situ deh, kalian tuliskan aja di kolom komentar video ini ya. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi aku mau kemana lagi di Aceh. Atau teman-teman yang lagi di Aceh juga yang mau meet up, kita bisa ketemuan. Karena aku beberapa hari ke depan masih akan terus di Aceh, mau explore Aceh. Kayaknya aku juga mau ke Sabang deh, titik 0 kilometernya Indonesia. Seru kali ya? Setuju gak kalau aku ke Sabang? Yang setuju please tuliskan di kolom komentar video ini. Oke guys, thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata di video ini, karena aku agak sedikit deg-degan sih kalau ngomong soal budaya, apalagi juga agama. Please, my intention is good, tidak ada yang aneh-aneh. Karena ini adalah salah satu my dreams gitu. Aku pengen datang ke Aceh langsung, melihat gimana keadaan masyarakat. Karena selama aku tinggal di Thailand kan, banyak teman-teman kolega buleku yang bertanya tentang Aceh itu seperti apa, karena berita-beritanya di media itu kan yang wow gitu, ada pencambukan, ada hukum syariah dan sebagainya. Tetapi ternyata itu memang ada, tetapi tidaklah sedramatisir yang ada di media selama ini. Terakhir, tinggalkan like, terus juga subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.